Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Tetap semangat adik-adik walaupun kita masih beribadah di rumah. Nah, hari ini Mbak Mia ajak adik-adik untuk masuk hadirat Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kali ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa. Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami saat kami membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat bacaan kita pada hari ini adalah Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan diberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan anak Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga yang sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahrirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Demikian ayat bacaan kita pada hari ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa ya di sini yang suka membantu? Membantu teman, atau orang tua, atau kakak adik, atau orang lain? Siapa? Ya, pasti semua suka membantu. Nah, sekarang kita akan mendengar sebuah cerita tentang 4 sekawan yang saling bersahabat dan saling membantu. Alkisah, ada 4 binatang yang bersahabat. Mereka adalah kukus si tikus, sang-sang si musang, cici kelinci, dan dadak si landak. Pada suatu hari, mereka sedang berada di rumah kukus untuk makan bersama. Kukus sepertinya membuat kue yang sangat lezat. Yummy!
Tapi saat mereka sedang menikmati kue buatan Kukus, tiba-tiba, oh, rupanya hujan turun dengan tiba-tiba. Wah, padahal mereka baru sedikit mencicipi kue lesat buatan Kukus. Dada, Sasang, dan Cici langsung cepat-cepat lari pulang ke rumah masing-masing. Sementara Kukus juga buru-buru masuk ke rumahnya. Wah, ternyata hujan tidak segera berhenti, malah semakin lama semakin deras. Kalau bisa apa ya? Bisa banjir. Air semakin naik sampai masuk rumah melalui jendela dan pintu. Kukus mulai cemas. Ia berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, sambil memanjat ke atap rumah. Ya, Kukus takut tenggelam. Astaga, banjir semakin tinggi dan rumah Kukus tenggelam. Kukus berdoa, ya Tuhan, tolong jangan sampai airnya semakin naik. Aku sudah di ujung lubang asap di atas rumahku. Tolong Tuhan. Wah, Kukus semakin ketakutan karena banjirnya makin tinggi. Tidak lama kemudian, muncullah teman-teman Kukus, yaitu Dada, Cici, Sasang, dan ada satu lagi yaitu si Dodok-Kodok. Mereka mau menolong Kukus. Apa ya yang mereka lakukan? Ya benar, mereka sedang menggali tanah. Supaya apa ya? Dari jauh Kukus berteriak, "Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan?" "Tenang saja, Kus," jawab si Dadak. Oh, rupanya teman-teman Kukus menggali tanah supaya air banjirnya bisa mengalir. Kalau airnya bisa mengalir, kira-kira apa yang akan terjadi? "Hore, airnya mengalir!" teriak teman-teman Kukus. Apa yang terjadi? Ternyata airnya mengalir ke tempat lain. Dan rumah Kukus tidak lagi kebanjiran. Tapi, ternyata rumah Kukus sudah hancur berantakan. Kukus sedih dan menangis. Rumahku hancur. Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa bikin kue lagi. Sasang berkata, "Kami juga ikut sedih, Kus. Tapi tenanglah, kami akan membantumu." Wah, hebat. Teman-teman Kukus bersama-sama kompak mulai membangun rumah Kukus sambil bernyanyi-nyanyi. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasang menyusun bata, dan Kukus sendiri mengangkat batu bata. Yeay, sebentar lagi rumah Kukus akan selesai. Hore, akhirnya rumah Kukus selesai juga. Bagus ya rumahnya? Lihat, mereka gembira semuanya karena rumah Kukus sudah berdiri lagi dan bagus pula. Mereka memainkan musik, wajah mereka berseri-seri. Kukus sangat senang karena teman-temannya membantunya membangun rumahnya kembali. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga perlu loh saling membantu. Kalau misalnya ada yang memerlukan bantuan atau pertolongan kita, sebisa mungkin kita bantu mereka. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu atau menolong orang lain? Banyak. Misalnya, kalau ada yang sedang sedih, kita hibur. Kalau ada yang kesulitan atau tidak mengerti pelajaran dan kita mampu, ya kita ajarin. Terus kalau ada yang sedang kerepotan karena misalnya lagi banyak barang yang harus dibawa dan kita juga bisa bantu, kenapa enggak kita bantu mereka? Terus kalau ada yang sedang sakit, kita doakan atau juga kita tengok kalau diizinkan. Kalau misalnya teman atau adik kita jatuh, kita tolong mereka supaya bisa bangkit lagi. Kalau di rumah, bantuan apa ya yang bisa dilakukan anak-anak? Banyak juga. Misalnya, membantu ibu,
membereskan mainan kita sendiri, membantu melipat baju, membantu mencuci piring, bersih-bersih, menyirami tanaman, atau membantu ibu juga dalam menyiapkan makan. Kepada kakek nenek atau lansia yang lain, kita juga bisa loh membantu. Misalnya, menemani mereka, mengambilkan barang yang jatuh, membacakan berita kalau misalnya mereka sudah tidak bisa baca lagi, dan lain sebagainya. Nah, walaupun masih anak-anak, tapi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan atau anak-anak lakukan untuk melayani atau membantu orang lain seperti yang Tuhan Yesus firmankan tadi. Nah, anak-anak, marilah kita saling melayani dan peduli dengan sesama dan lingkungan kita. Asal kita mau, maka dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, agar kami mau melayani sesama kami, menolong orang lain, dan mereka yang membutuhkan bantuan kami sesuai dengan kemampuan kami sebagai anak-anak. Tuhan, pada saat ini kami juga mohon kiranya Engkau senantiasa menjaga kesehatan kami, keluarga kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.